Kalau dibagikan habis, mulai zaman Alim sampai zaman Iya tetap warga kita tetap ini loh, nado tok. Engko nek gak dikeki muring-muring, padahal iki plete omah itu petang puluh ya. Mangan iwak daging kok nerimo zakat sih gelem. Anjir dicewir itu wajah Islam. Malah kalau Islam kayak ini wajah-wajah muzaki kabeh. Amin. Nyemoni kaya apa iki? Dulet. Jadi gitu. Malulah. Ya harusnya cukup dengan pemaksimalan sedekah, zakat, apalagi wakaf. Nah, kemarin kenapa kok jadi fenomenal? Karena wakaf itu kan selalu identik dengan aset. Wakaf tidak bergerak istilahnya. Wakaf subur gitu. Jadi berupa tanah atau berupa bangunan. Tapi datanya ini dari BWI, dari 4 juta hektar tanah wakaf di Indonesia ini, wake tanah wakaf itu hanya 5% yang berfungsi. Nah ya apa saya bilang bisa begini kan? Saya wakafkan tanah saya 1 hektar untuk pondok pesantren. Kan lemah tok, Pak. Lah terus duit kayak bangun nanti. Saya itu sampai 100 tahun gak muncul pondok itu. Iya kan? Gimana? Lah gitu. Dulu pemaksimalan itu produktif. Ayo kita kembali ke zaman Rasulullah. Sumurnya Utsman itu produktif. Wakaf itu. Sampai sekarang manfaatnya digunakan. Kebun kurmanya Umar bin Khattab di Khaybar itu pirang hektar itu. Dan itu masih tetap untuk operasional masjid. Namanya subutun nafa, bukan subutus syekh. Dalam bahasa fikih begitu. Jadi ada perkembangan definisi wakaf, di mana arti yang tradisional itu adalah wakaf barang. Sekarang ada wakaf yang kemanfaatannya berlangsung lama, karena sebenarnya definisi wakaf itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan terus menerus kan gitu. Nah, jenengan sing tahu namakan ndok ngarepe Masjidil Haram hotel kau budi. Nama jenenge Grand Zam nggih. Ndok ono hotel Fairmont Britas, ono Swiss, ono Pullman dan sebagainya nggih. Ndok ngarepe pintu gerbangnya hotel tulisannya apa? Wakaf dari Malik bin Abdul Aziz. Kalian bayangkan coba produktivitas tempat itu karena diproduktifkan berapa miliar tiap saat mengalir ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa nggak berpikir wakaf produktif? Wakaf produktif sekarang yang lebih banyak yang sama wakaf tunai. Kalau wakaf produktif saya bisa begini, namun saya juratan kos-kosan, tapi nanti kos-kosan kan? Oh iya, wetok itu ya, kayak begini kos-kosan. Wakaf aja. Saya wakafkan 1 kamar ini untuk Masjid Al-Islam. Berarti hasil dari kos-kosan nanti terus-menerus ke sini, ke masjid. Bisa, saya bilang nggak bisa. Sampai yang juratan ke pasar. Saya wakafkan bedak saya ke masjid. Bisa, saya bilang nggak bisa. Ya kan? Bedanya kalau kita ini, tapi kemanfaatannya terus bisa ngalir ke masjid, gitu. Saya wakafkan sawah saya untuk masjid, bukan dibangun masjid enggak, tapi produktivitas yang ada di lahan itu bisa dimanfaatkan untuk wakaf. Nah sekarang, ngapunten, kita sedang menggalakkan orang bayang wakaf itu kan langsung ini, waduh, saya kejutan, 1 juta, 1 M, ya, kira-kira. Moro-moro jenengan, aku bojokan, Ustaz, moro-moro jenengan asal duit, kowe pinginane nang tonggoku oleh duit petang 14 miliar, ya, 1 M untuk Masjid Al-Islam. Kita dengan siap. Masya Allah, tak takdir, ya. Kan berat itu besar sekali,
Ya, hanya orang-orang ya kita yang punya kemampuan sebesar itu berapa gelintir sih? Kan ada piramida itu nih kalau ekonomi gitu tuh ya. Bahwa semakin tinggi itunya semakin sedikit orangnya yang mampu seperti beliau-beliau ini. Ya, paling jawabannya pikir-pikir dulu. Saya pernah guyon, saya pernah menganggap saya menemukan Lukoto. Ya, Lukoto itu temuan karena saya mendapatkan sesuatu yang tidak karena upaya yang berat dari saya. Nah, Lukoto dalam konteks Islam itu zakatnya 20%. Ya, barang temuan dikas itu barang harta karun itu kan 20%. Saya bilang ke istri saya, izin nek cair, kan kita sebenarnya punya kewajiban untuk mengeluarkan seketika 20%. Ya. Nah, saya bilang sama istri saya gini, aku gak butuh izin sampean, tapi aku memberitahu sampean. Nah, bojo saya itu sahabatnya beliau. Cari, aku gak paham ini sampean. Ya, teman SMA beliau waktu itu di SMA Semen. Ya, jadi saya bilang ke istri saya begini, harusnya 20 saya keluarkan, 80 hak saya. Tak walid yo, 80 tak tono, 20 awak dhewe coba. Sik. Jadi bojo kula sik tak pikir. Sampai gak apa-apa kan? Loh, gak apa-apa. Akeh lho, Bi. Iki mewakili suara logis. Suara masuk akal. Kayak ibu-ibu gini yang ngono modele. Pak, akeh, Pak. Misalnya kasarannya nemu 100 juta ya. Kan berarti 80 juta dikekno. Nggih, sing 20 juta dipek ramunan. Padahal harusnya cuma 20 juta dikeluarkan, sing 80 juta pekno gitu kan. Aturan Islam itu luar biasa. Lah itu tak balik gitu. Kan boleh-boleh aja kan. Jenengan tahu bahwa batas zakat itu adalah batas bawah. Nggih. Batas atasnya tidak ada. Jenengan mau mengeluarkan 2,5% itu gugurno kewajiban, bro. Tapi jenengan tok 50% juga apa-apa. Iya kan? Coba sing nglarang. Lah apa kok kadang kok ngono 2,5% jauh. Kuwi bener itu kewan. Allahu Akbar ya Allah. Saya terus senengane ana nggodho usang itu. Saya kira dagang kula tos zakat. Tak itu kan gampang sekarang ngitung zakat. Didelok nominal ini nominalnya. Kok besar Ustaz? Bisa tak cicil? Enggak. Gak cuma sepeda motor langsung dikredit ya. Zakat bisa dikredit ya. Aku tahu ngomongnya kadal. Oh, coba ngomongin. Aduh. Bila seperti itu. Nah, dunia wakaf suka begitu. Yang sekarang kita jalankan itu wakafnya itu wakaf nominal kecil. Seorang mahasiswa, saya tanyain misalnya, ya, langsung ngisi materi di sana. Kemarin 2 hari audiensi sama rektor, sama langsung ngisi. Pertama dosen-dosen, terus habis itu mahasiswa. Nanti mereka dijadikan sahabat wakaf, penggerak-penggerak wakaf. Saya tanya anak-anak muda, Mas, sudah punya penghasilan? Belum, Pak. Uang sakunya berapa? 1 bulan. Nah, kau jalan sampai 1 juta, misalnya begitu ya. Bisa kamu misalnya dari 1 juta itu kamu berikan misalnya wakaf? Lah, belum. Kalau misalnya saya tantang kamu, misalnya kira-kira kamu berani nggak wakaf 500 juta? Uang dari mana, Pak? Gitu. Nah, ternyata dengan pengelolaan yang harus diakui konco-konco Cina tadi itu, mereka punya skill ternyata nggak melanggar syariat. Buktinya mereka punya legitimasi dari MUI dan sebagainya, disahkan bahkan oleh Dewan Pengawas Syariah namanya, DPS, Dewan Pengawas Syariah, itu selalu mengawasi mereka tiap saat prosesnya. Anak-anak yang kuliah dari 0 tahun sampai lulus itu bisa wakaf minimal 50 juta. Hanya dengan apa? Membayar 50.000 per bulan.
tanyain, kalau misalnya 50.000 kamu serahkan untuk wakaf, keberatan nggak? 1.050.000, enggak. Berakhirnya berapa kalau 50.000? Bagi 30. Gak ada nilainya Pak. Sing ngoker ngerti ngoker. Sing rokokan sautel biru. Iya kan? Sama kan? Nah kenapa terus sampai segitu banyak muslim yang masih lemah, yang masih ngemis, yang masih minta-minta, yang masih di bawah garis kemiskinan, bahkan masjid-masjid sih nyebar proposal kali dia. Ya gara-gara masalah itu. Wahnya kita bergerak sampai di Jogja teman-teman kami. SD Pak, SD. Dikai jimpitan kayak dengan jimpitan kaleng tapi untuk wakaf, untuk betul-betul menggairahkan wakaf. SD sih ya. Itu untuk tabrik, untuk tarbiyah, untuk edukasi. Jadi mereka tiap hari itu 500, 1000, nanti tiap bulan dikumpulkan, dimasukkan akun, istilahnya dimasukkan, ini kan dikelola nanti dengan apa istilahnya ada asuransi syariah, ada trading syariah dan sebagainya. Uang itu akan diakati sebagai mudharabah dulu atau investasi dulu, yaitu produktif tadi itu. Nanti hasil dari itu masuk wakaf. Sambut. Mau cari setengah 6. Oh, udah kejawab ya. Ya, jadi begitu. Dan alhamdulillah mitra atau sahabat wakaf kita sudah mulai banyak Pak. Landanion Islam bisa mandiri soal itu. Ya, ini kan orang-orang hebat semua insya Allah dengan latar belakang dan kemampuan masing-masing. Ya, ayo sih pandai untuk pengelolaan, tak apa dikelola. Ya, mosok papan pengumuman lu jor-joran saldo, isi bro, saldo itu akeh berarti apa? Sampean nemu dana halal berarti. Orang-orang yang bersedekah itu cepet-cepet cek oleh ganjaran, berarti cepet-cepet harus digunakan. Bukan ditulis 100 sekian juta. Tak kerja berarti tak miring ulang wae ngopi. Sorry. Terus monggo, ya takon monggo silakan. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa yang saya tanyakan tentang masalah zakat. Zakat itu yang benar itu bagaimana? Apakah pada saat itu kita mendapatkan keuntungan kita keluarkan zakatnya atau diundak sampai 1 tahun? Karena boleh jadi seperti kami yang pekerjaannya estafet. Iya, Ya, estafet. Iya. Itu terkadang saat yang pertama estafet pertama ada keuntungan sekian. Ini belum sempat mengendap, ada pekerjaan lagi sehingga dipakai. Apakah zakat itu dalam 1 tahun itu dihitung dengan modalnya yang sudah mengendap itu atau dengan keuntungannya? Karena kelemahan kami di dalam perusahaan kami kurang tertib, mohon maaf, sehingga kita tidak tahu persis pada saat ini seksi ini untuk berapa sebagainya. Itu yang kami saya. Terima kasih. Siap keren. Jadi begini, nggak benar saya jawab singkat aja. Jadi untuk penghitungan zakat profesi atau zakat perdagangan seperti itu, ya, untuk menghitung dengan syarat haul atau di tahun terakhir, tahun tutup buku itu biasanya kalau instansi atau perusahaan yang sudah tertib dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau model kayak misalnya kontraktor atau hal-hal yang semacam itulah, itu kan agak susah. Maka ulama-ulama kholaf itu ulama-ulama zaman ini, zaman now ya. Ulama-ulama salaf nggak mau tetap syarat 1 tahun itu menjadi salah satu pijakan. Tapi ulama-ulama kholaf nanti dengan silakan dirujuk. Kalau di Indonesia ini rujukan kalau pemenang itu namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Di situ ada putusan model jawaban kayak dengan itu. Bahkan
Lajnah Daimahnya Arab Saudi itu juga menerapkan itu, istilahnya namanya takjilul ada, menyegerakan pembayaran dengan langsung menghitungnya spontan. Kayak misalnya zakat profesi seandainya, jenengan walaupun punya gaji tetap, tapi tidak dihitung terus akumulasi 1 tahunnya itu dihitung hanya untuk menghitung nisab. Pembayarannya bisa langsung jenengan keluarkan tiap bulan. Jadi istilahnya takjil. Jadi takjil itu nggak ada hanya istilah puasa atau ada soal zakat juga ada istilah takjil. Nah untuk panjenengan yang kadang-kadang mungkin proyek atau kerjaannya mungkin tidak stabil tiap bulan atau dan sebagainya, dan itu juga nanti mungkin keuntungan dan kerugiannya juga masih sangat relatif, itu langsung dihitung istilahnya per proyek bisa. Per proyek kalau disisihkan 2,5%, per proyek disisihkan itu sudah menggugurkan kewajiban jenengan ketika haul, dan itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Disisihkan yang dimaksud adalah sisihkan ditabung ya Pak ya. Nah, untuk soal diendahkan tadi itu misalnya begini, jenengan apakah harus bagi langsung atau jenengan langsung poskan aja, ya. Jadi boleh dibagi langsung sebagai sebuah pembayaran yang memang akan menggugurkan kewajiban jenengan tahunan, atau jenengan poskan dulu baru nanti dikeluarkan pada saatnya, itu juga boleh. Kalau saya lebih memilih yang kedua, karena potensi kemanfaatannya lebih jauh lebih bagus. Nyun sewu, saya punya uang 1 juta zakat. Kalau saya sebar ke masyarakat, paling pol saya ketahuan. Jadi apa? Jadi mana? Selesai. Tapi kalau saya kumpulkan ini dalam 1 tahun misalnya, berbentuk akhirnya terkumpul uang 10 juta, itu bisa saya langsung tembakkan satu fakir miskin, untuk fakir itu aja ya, untuk modal kerja, dan dia besok tahun depan sudah bukan lagi mustahil. Itu jauh lebih bagus. Dan itu yang kami jalankan di beberapa masjid. Artinya per tahun paling tidak ada mustahik yang kita naikkan derajatnya menjadi musafir. Ojo tahun ini nggak berubah-ubah, itu berarti kesalahan kita. Tidak berubah keadaan saudara-saudara kita, tetap jadi nado, penerima nado. Karena itu tadi kita kasih habis. Mending, maaf ya, ini saya jalankan ke kan insya Allah belum bisa kenapa-napa ya, sekolah kan yes, kira-kira sih bisa makan itu kalau saya nambah ban, oke nambah ban, aku tolong jadi kayai. Saya juga punya kebetulan ada sedikit tulinan saya PT juga, jadi saya punya sebenarnya tambah banmu tapi presentasi sih cerita no, kalau duwe rencana mau tambah ban supaya nanti dia berlangsung lama. Wis mungkin butuh piro? Di paling antara 500, so paling itu kan sih teliti. Waktu itu butuh 800.000, oke 800.000. Habis itu apa? Nanti kalau sudah mulai menghasilkan keuntungan bagi hasilnya, nggak apa-apa. Pengelolaan begitu nggak apa-apa. Walaupun itu sebenarnya hak mereka. Kita manajemen istilahnya, ya istilahnya farm manager gitu lah, manajer keuangan. Itu nanti terus kita kelola lagi, kita pindahkan ke mustahik-mustahik yang lain. Ya, itu banyak mengentas di di daerah Lumpur dan sekitarnya, itu banyak mengentas fakir miskin. Dosen saya di Malang Selatan, sasaran kristenisasi, itu ada desa-desa muinas saiki makmur semua, dari penerima menjadi pemberi. Itu bisa. Jadi diindahkan lebih baik. Nggak benar cukup. Oh iya, ya untuk wis padang ini. Oke. Nanti insya Allah mudah saya ketemu lagi. Ngapunten aku, kita tundukkan kepala dan kita haturkan hati kita dengan penuh khusyuk tadarruk kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini membawa manfaat amal bagi masyarakat muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala Rabbana ya Allah. Inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an amanu fa'amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال هذه الجماعة وأحوال هذه القرية وأحوال هذه المدينة وأحوال بلادنا إندونيسيا إلى سنة ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء والرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الله عز وجل رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.